Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Rahma, NIM 060403-272. Dan saya Arum Sukmasari, NIM 060403-20073. Dan saya Atia Manzilatur Rahma dengan NIM 060403-274. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang apa itu plagiarisme. Plagiarisme atau yang sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya karangan tersebut menjadi karangan dan pendapat sendiri. Sedangkan menurut istilah, plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiarism atau plagiari, serta dalam bahasa Latin plagiarius yang artinya penculik atau penjiplak. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut plagiator. Setiap karangan yang asli dianggap sebagai hak milik si pengarang dan tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit karangan tersebut. Setelah 2x24 jam berita tersebut tersebar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulis saja, melainkan juga hasil karya musik, desain, dan lain-lain. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Tipe-tipe plagiarisme merujuk pendapat Henry Susilo 2011 yang menghimpun dari Belinda Rosalina 2010, Pevita Lier dan Abispita Singh membagi 5 tipe plagiarisme. Yang pertama yakni plagiarisme ide atau yang disebut plagiarism of idea, yakni tipe plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Kedua, plagiarisme kata demi kata atau yang disebut word for plagiarism, yakni mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa membuktikan sumbernya. Plagiarisme seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis puisi. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan atau yang disebut plagiarisme of authorship. Plagiarisme ini terjadi apabila seorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain, misalnya mengganti cover sampul buku atau mengganti karya tulis orang lain dengan sampul atas namanya tanpa izin orang yang bersangkutan. Keempat, plagiarisme atas sumber atau yang disebut plagiarism of source. Plagiarisme tipe ini memiliki dosa karena tidak menyebutkan secara selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang kelima, suap plagiat atau self-plagiarism. Dalam buku Panduan Akademi Pasca Sarjana 2013 memberikan penjelasan tentang suap plagiat, yakni penggunaan karya tulis sendiri untuk kepentingan lain tanpa memberikan informasi yang memadai. Termasuk suap plagiat adalah memproduksi karya tulis yang pernah dibuat sendiri untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah lain tanpa merubah yang signifikan. Alasan dari suap plagiat ini yaitu penulis berusaha membohongi pembaca dengan
tidak memberikan petunjuk adanya daur ulang terhadap karyanya atau mengaburkan naskah lainnya. Teknik parafrase. Parafrase adalah penyajian kembali sebuah karya sastra ke dalam karya sastra bentuk yang lain, dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah atau menghilangkan makna dan inti dari karya asli. Parafrase dibagi dua, yakni parafrase terikat dan parafrase bebas. Parafrase terikat mewajibkan pengguna untuk menggunakan kata-kata asli seperti dalam karya sastra rujukan, dan kemudian dapat menyisipkan sejumlah kata pada karya sastra, sehingga kalimat-kalimat karya tersebut mudah difahami, untuk membangun karya sastra yang lain dengan tetap mempertahankan inti dan makna yang sama. Kedua, parafrase bebas. Parafrase bebas tidak mewajibkan pengguna untuk menggunakan kata-kata asli yang digunakan dalam karya sastra rujukan. Penulis diberi kebebasan untuk menggunakan kata-kata lain, bahkan jika tidak ada sama sekali atau tidak menggunakan karya dari teks asli. Teknik menulis efektif dalam melakukan parafrase ada 8. Yang pertama, teks yang akan diparafrase harus dibaca secara keseluruhan. Di sini, Anda perlu memahami topik atau tema dari teks tersebut. Sedangkan untuk teks berbentuk narasi, perlu memahami pula alur pikirannya. Yang kedua, temukan ide pokok yang terdapat pada kalimat utama pada setiap paragraf. Ide pokok itu adalah isi yang menjiwai seluruh teks. Untuk kalimat penjelas, hanya bagian yang penting saja yang diambil. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dalam sebuah paragraf. Nomor 3, setelah ditemukan, catat ide pokok pada setiap paragraf. Nomor 4, Anda perlu memahami makna tersurat, yaitu memahami arti yang jelas tertulis langsung dalam bacaan, memahami makna kata, frase, kalimat, paragraf, subbab, dan bab. Selain itu, yang nomor 5, Anda juga perlu memahami makna tersirat, yaitu memahami arti yang tidak tertulis secara jelas dalam tulisan tersebut. Yang nomor 6, membedakan fakta-fakta dan detail wacana. Yang nomor 7, menuliskan kembali inti pikiran penulis lain dengan kalimat sendiri. Ketika menulis kembali gagasan tersebut, pilihlah kata atau kalimat yang efektif, menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah difahami serta lebih ringkas. Yang terakhir, tulis sumber tulisan dalam teks dan cantumkan dalam daftar pustaka. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tulisan Anda disebut plagiat, selama Anda mengutip dengan cara yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.